Ya, pemirsa dialog kita lanjutkan masih bersama Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihio. Pak Bupati, tadi kita di segmen sebelumnya sudah berbicara soal banyak ya bagaimana pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam di Teluk Bintuni seperti itu. Tadi kita mungkin bisa mengelaborasi lebih lagi nih Pak terkait dengan tenaga kerja tadi. Tadi kan pastinya ada banyak sekali program-program dari pemerintah terkait dengan pengembangan SDM, tadi melalui vokasi, kemudian juga bentuk sarana prasarana yang sementara dikembangkan. Sejauh ini perkembangan dari pengembangan SDM ini seperti apa Pak? Bisa mungkin dielaborasi lebih lagi? Ya, kalau kita lihat ini berdasarkan testimoni dari anak-anak kita yang lulus di P2 Tim, mereka itu sampai hari ini sudah bekerja, sebagian besar sudah direkrut bekerja. Tapi karena pandemi COVID, ada yang dirumahkan. Kita berharap nanti selesai pandemi COVID, mereka bisa kembali bekerja lagi. Karena sebenarnya kualitas dan kemampuan mereka itu cukup mumpuni. Mereka mendapatkan sertifikasi nasional, BNSP, dan juga mendapat sertifikasi internasional yaitu ICTB. Sehingga mereka bisa bekerja di mana saja di seluruh dunia. Memang pernah ada ya yang sudah ke luar negeri, di Malaysia pernah bekerja, dan mereka tidak pernah dikomplain oleh perusahaan penerimanya. Itu bekerja di sektor migas juga? Ya, di sektor migas. Jadi mereka ada yang punya keahlian di bidang scaffolder, rigger, di rig lepas pantai, ada yang bekerja di electrical, ada yang pipe fitter, dan macam-macam. Mereka dilatih sesuai dengan kebutuhan di industri. Nah, jadi ke depan tidak hanya itu, kita ingin kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau nanti ke depan di industri petrokimia nanti dikembangkan, maka kita akan sesuai dengan kurikulumnya dengan kebutuhan yang ada di industri petrokimia. Jadi program ini tetap berlanjut sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya kira mungkin pusat pelatihan sejenis ini baru pernah ada di Papua atau di Indonesia Timur ya, yang bisa menghasilkan ya anak-anak kita yang, karena mereka setelah lulus mereka menguasai bahasa Inggris, ya mereka menguasai ya, keterampilan di bidang industri dan migas, dan yang paling penting bahwa yang kita latih adalah karakternya, merubah karakter mereka dari karakter dulu santai menjadi seorang pekerja yang militan, disiplin. Nah, itu tuntutan pekerja dunia usaha. Sehingga kita latih mereka, Anda tidak bisa lagi seperti dulu-dulu santai-santai. Harus bekerja sesuai dengan irama yang ada di industri, seperti itu. Mau tidak mau pembangunan karakter juga harus dipertimbangkan seperti itu ya Pak ya. Oke Pak Bupati, berarti kalau kita total nih, jadi tenaga kerja yang siap pakai saat ini berapa? Kalau berdasarkan yang hasil dari P2 Tim saja untuk yang levelnya semi skill ya, kita ada sekitar 500 lebih yang sudah siap. 500 lebih. Sudah ada dari 500 itu 200 lebih yang terpakai di LNG Tangguh, sisanya disebarkan ke tempat-tempat yang lain. Kita selalu pantau Pak Ibu keberadaan mereka di mana-mana, kita pantau. Dari P2 Tim selalu membuat komunikasi lewat medsos di mana mereka berada. Anak-anak itu setelah kita latih tidak hilang kontak dengan pusat pelatihannya. Jadi selalu kita ikuti. Di mana kalau dia belum bekerja kita suruh bersabar. Nah, kalau udah bekerja kita tanya bagaimana dengan suasana kerja, bagaimana kondisinya. Nah, jadi selalu ada hubungan terus dengan semua yang pernah alumni dari P2 Tim. Tapi sejauh ini keluhan-keluhan dari mereka yang didistribusikan di sejumlah daerah ada nggak sih Pak? Ada keluhan mereka, kadang-kadang yang namanya manusiawi juga, kadang bosan atau persoalan keluarga yang terpaksa harus pulang, itu ada. Kita, tapi jumlahnya kecil dibandingkan yang memang ingin, karena kalau kita lihat rata-rata gajinya ya lumayan lah, di atas 5 sampai 8 juta, ya dia bisa bangun rumah, dia bisa beli kendaraan.
ya bisa menyekolahkan anak, bantu keluarga dari lulusan P2 TIM itu. Terjamin ya Pak Terjamin, ya? Terjamin. Ya. Oke, Pak Bupati, kalau kita bicara soal potensi sumber daya alam migas yang menjadi primadona investasi gitu ya di Teluk Bintuni, sejauh ini sebetulnya mapping pendapatan dari sektor migas sendiri seperti apa Pak untuk Teluk Bintuni? Ya, kita menerima manfaat dari sektor migas itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Salah satu penerimaan dari migas dalam bentuk dana bagi hasil minyak dan gas bumi. Setiap kali produksi LNG di lifting oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM, lalu nanti hak daerah akan disalurkan kembali ke daerah. Itu akan menjadi modal pembangunan dalam sumber penerimaan APBD kami. Ya kalau kita hitung-hitung ya kita punya lumayan besar penerimaan ketika produksi di LNG Tangguh itu makin hari makin meningkat. Katakanlah 30% dari penerimaan APBD kita itu berasal dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi. Seperti itu. Oke. Oke, Pak Bupati, tadi kan kita pada saat break juga sebenarnya sudah sempat berbicara ya soal bagaimana sebetulnya pengembangan dari sumber daya manusia di sana dengan program-program Anda sebagai Bupati. Nah, tadi juga sempat disinggung soal P2 TIM ya Pak ya. P2 TIM ini sebetulnya mungkin bisa dijelaskan sedikit konsepnya seperti apa sih Pak? Apakah ini mungkin diambil dari sekolah, misalnya dilihat anak yang tidak mampu, kemudian ditarik, kemudian mendapatkan pelatihan atau seperti apa? Iya, konsepnya adalah konsep vokasi, pendidikan cepat pakai, saji tenaga kerja dalam waktu singkat, dan terpakai. Nah, tentunya awalnya itu bervariasi. Ada yang lulusan SMP kita rekrut, variasi sampai lulusan SMA. Tapi makin hari kita mulai meningkatkan kualitasnya sesuai dengan kondisi yang ada di pasar kerja. Ya dia harus lulusan SMA, karena dia harus menguasai bahasa Inggris. Karena hampir semua peralatan di migas itu kan bahasa Inggris semua. Nah, dia menguasai bahasa Inggris. Sehingga ada standar yang kita pakai di situ. Tapi pada umumnya kalau ada hal-hal yang kita masih bisa toleransi bagi mereka yang benar-benar berniat kerja. Nah, sehingga saat ini hampir semua ya yang melamar juga terseleksi. Jadi kita seleksi diumumkan secara terbuka, diseleksi, lalu setelah lewat seleksi baru direkrut dan masuk dalam asrama, diasramakan dan dilatih. Berarti bisa dikatakan, Pak Bupati maaf, berarti bisa dikatakan bahwa ini terbuka untuk umum sebetulnya? Terbuka untuk umum, jadi tidak hanya untuk Bintuni saja. Sebenarnya kita inginkan ke depan, nanti kalau nanti kabupaten lain ingin menyekolahkan anak-anaknya di Bintuni, ya kita monggo, ya silakan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi ada kabupaten yang berminat, terutama kabupaten-kabupaten yang memang punya potensi minyak dan gas, ya silakanlah ke Bintuni. Kita siap melatih anak-anak. Nah, tentunya di situ ada syarat-syaratnya. Mungkin ada kontribusi bahwa biayanya ditanggung oleh daerah. Kita menanggung asrama dan fasilitas yang lain. Biaya pendidikannya ada ditanggung oleh daerah yang mengirim. Seperti itu. Fasilitasnya Pak? Ya, fasilitas yang ada adalah tinggal di asrama, makan minum 5 kali. Wah, 5 kali. Mulai dari sepatu, kaos kaki sampai seluruh pakaian ditanggung oleh daerah, oleh Bintuni. 5 kali, banyak juga ya Pak? Ya, mahal. Memang kalau untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas memang mahal ya. Tidak ada produk berkualitas yang murah, semuanya pasti mahal. Jadi sama dengan membangun sumber daya manusia, kita jangan berpikir mahalnya, tapi sumber daya manusia itu akan mengembalikan ya kemahalan yang mungkin sudah kita keluarkan dalam proses mencapai sumber daya manusia yang mumpuni itu. Investasi ya Pak? Ya, sepertilah investasi. Oke, berarti tadi kan bilangnya kalau itu pelatihan singkat nih Pak ya. Berarti mereka mendapatkan pelatihan selama? Ya, mereka dilatih selama 3 bulan. 3 bulan setengah itu dilatih, dan di 3 bulan itu setelah itu mereka mengikuti ujian untuk mencapai ini kan mereka lewat
2 tahap ujian. Pertama ujian untuk mendapat sertifikasi nasional, ya, lalu dia harus ujian lagi yang mendapatkan sertifikasi internasional yang berpusat di London. London, Ya, di London. Jadi dia harus memahami bahasa Inggris lah, seperti itu. mau tidak mau, tidak suka mau. tidak Ya. suka harus ya seperti Ya, itu. ya. Ya, itu pembangunan karakter, kemudian juga menguasai bahasa Inggris ya. dan juga menguasai yang dipelajari seperti itu ya, ya. biar bisa menyesuaikan lah dengan perkembangan saat ini. Betul, Oke, betul. Pak Bupati, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, di segmen terakhir. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Line Talk, kami segera kembali.